Setelah kita melihat perbandingan bagaimana mengerjakan soal latihan 2 dari lesson 6, pertama, tanpa menggunakan konsep kelas dan konsep encapsulation, dan kemudian kita bandingkan dengan bagaimana kita jalankan dengan menggunakan konsep kelas yang benar dan juga dengan konsep encapsulation. Nah, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana cara JDK menjalankan kelas-kelas yang kita buat untuk mengerjakan latihan 2 dengan menggunakan konsep kelas yang benar dan konsep encapsulation. Nah, untuk melengkapi pemisahan fungsi dari kelas-kelas tersebut, sebelumnya kita melakukan eksekusi kelas-kelas tersebut dengan menempatkan main method ada di kelas student exam. Jadi student exam fungsinya dua, selain fungsi untuk menjalankan fungsi utama, tapi juga berisi main method. Nah, sekarang kita akan pisahkan. Student exam benar-benar hanya berisi fungsi-fungsi utama, sedangkan untuk main method itu akan kita letakkan di kelas lain. Nah, kelas itu adalah kita kasih nama student exam executor. Jadi tugas kelas student exam executor itu nggak lebih hanya sebagai titik entry ya, entry point atau berisi main method yang tugasnya akan memanggil metode kelas student exam. Oke, kalau kita lihat ini ya, isi dari main method yang ada di student exam itu sama dengan di main method yang ada di student exam executor. Nah, biar untuk nggak biar kita nggak bingung, ini kita hapus. Nah, jadi benar-benar ada 4 kelas: student, course, student exam executor, di mana peran atau tugas kelas masing-masing sebagai berikut. Student exam executor itu adalah kelas yang melakukan eksekusi, berisi main method. Kemudian student class executor itu student exam executor itu dia akan melakukan instansiasi ya, atau menggunakan kelas student exam. Nah, kemudian kita tahu kelas student exam sendiri itu menggunakan kelas student dan kelas course. Nah, jadi relasi atau hubungan lengkap antara keempat kelas tersebut itu digambarkan dalam diagram seperti ini. Student exam executor menggunakan kelas student exam, kelas student exam menggunakan kelas student dan kelas course. Oke, nah seperti biasa, untuk menggambarkan cara kerja JDK menjalankan keempat kelas tersebut, kita akan menggunakan lembar simulasi atau ilustrasi yang biasa kita gunakan. Nah, semua source code dari kelas student, course, student exam, dan student exam executor itu akan kita salin ke lembar ilustrasi. Nah, ini kita sudah coba salin ya. Pertama dari kelas student, itu isi kelasnya dari baris 3 sampai baris 22 itu kita salin. Baris 3 sampai baris 22 kita salin. Kemudian kelas course itu dari baris 3 juga sampai ke baris 35. Kemudian kita teruskan ke student exam. Itu dari baris 5 sampai baris 88. Oke. 5 sampai baris 88. Oke. Dan yang terakhir adalah kelas yang baru yaitu student exam executor. Dari baris 7 sampai baris 10. 7 sampai 10. Nah, oke, setelah kita salin source code-nya, nah, seperti biasa, kita coba jalankan. Nah, cuman bedanya, kalau sebelumnya kita menjalankan kelas student exam, karena memang di kelas student exam tadi ada main method, sekarang setelah main method kita hapus dari student exam, dan kita pindah ke student exam executor, maka otomatis kelas yang kita eksekusi atau jalankan adalah student exam executor. Karena itu kita perlu compile dulu. Jadi kita compile.
Kelasnya sama. Ini kenapa perlu source path src? Karena kita di kelas student exam executor itu menggunakan kelas lain ya, student exam. Oke, kita enter. Setelah berhasil, kita jalankan. Nah, perintahnya sama ya, java min cp bin student exam executor. Oke, hasilnya harusnya sama, tapi kita lihat cara kerjanya. Nah, oke, waktu kita enter, nah kita tahu waktu kita menjalankan perintah java min cp bin student exam executor, itu maka JDK akan mencari main method yang ada di kelas student exam executor. Jadi JDK akan mencari main method di kelas student exam executor. Oh, ternyata ketemu ya, di baris 5 ada main method. Maka badan atau isi dari kelas atau metode tersebut itu akan dijalankan oleh JDK dan dimulai dari baris 7. Sebelum kita membahas lebih detail bagaimana JDK menjalankan source code ini, ada baiknya kita juga menambahkan selain lembar simulasi, kita juga menambahkan satu lembar untuk menunjukkan pergerakan eksekusi dari source code. Karena source code kita terbagi dalam 4 kelas, dan kita sudah lihat di contoh sebelumnya, itu eksekusi dari source code oleh JDK itu bisa lompat-lompat ya, dari satu kelas ke kelas yang lain. Jadi kalau kita hanya mengandalkan lembar eksekusi, lembar simulasi, itu kita akan sedikit bingung. Jadi lembar simulasi itu untuk melakukan evaluasi nilai variabel, tapi untuk pergerakan source code, eksekusi source code, kita menggunakan satu lembar lagi. Ya, lembar ilustrasi sama sih ilustrasi, tapi lebih fokus ke pergerakan source code. Oke, jadi kita balik lagi. Jadi setelah kita eksekusi perintah java -cv bin student exam executor, maka JDK akan melakukan eksekusi main method yang ada di kelas student exam executor, dan itu dimulai dari baris ke-7. Oke, kita lihat. Nah, di baris ini ada deklarasi dan juga instansiasi dari objek untuk kelas student exam. Nah, intinya kalau ada keyword new, itu berarti ada instansiasi dari satu kelas ya, satu objek. Nah, kita tahu jika terjadi instansiasi suatu kelas, maka itu sebenarnya JDK akan menjalankan konstruktor dari kelas tersebut sesuai dengan parameternya. Jadi di sini kita memanggil konstruktor tanpa parameter, maka JDK akan mencari konstruktor dari student exam yang tanpa parameter. Nah, ini kira-kira flow-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, maka JDK akan mencari konstruktor tanpa parameter dari kelas student exam, dan kira-kira seperti ini ya. Jadi pergerakan source code seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah kita tahu bahwa dari baris ini menuju ke sini, nah kita fokus ke konstruktor student exam yang tanpa parameter ya. Nah, kita balik ke lembar simulasi. Kita cari student exam konstruktor, nah ini dia, yang tanpa parameter. Nah, apa yang dilakukan oleh student exam konstruktor ini nggak lebih hanya menampilkan tulisan ke konsol ya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi akan muncul tulisan student exam constructor info. Oke, nah coba kita bandingkan ya hasilnya ya. Student constructor info, student exam constructor info. Loh, kok beda ya? Jadi kalau di simulasi kita itu seolah-olah yang muncul adalah student exam constructor info. Sedangkan waktu program kita jalankan, yang muncul itu adalah student constructor info di pertama kali, setelah itu baru student exam constructor info. Oke, ada yang salah nggak? Oh, bukan. Jadi sebenarnya ada yang perlu dijelaskan.
Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi pada waktu JDK menjalankan satu konstruktor satu kelas, sebenarnya sebelum badan konstruktor ini dijalankan, yaitu ini, sebenarnya JDK akan melakukan inisialisasi dari field-field dari kelas tersebut. Jadi, saya ulangin. Sebelum JDK menjalankan konstruktor suatu kelas, maka JDK terlebih dahulu melakukan inisialisasi field-field yang ada di kelas tersebut. Nah, di sini kita mau menjalankan konstruktor dari kelas student exam. Nah, sebelum konstruktor ini dijalankan, sebenarnya JDK akan melakukan inisialisasi field-field dulu ya. Jadi kita tahu student exam itu memiliki dua field, yaitu student dan courses. Oke, jadi sebelum badan student exam ini dijalankan, sebelum menampilkan tulisan ini, dia akan melakukan inisialisasi field-field dari kelas yang bersangkutan. Nah, di sini ada dua field. Nah, field yang pertama student. Nah, oke. Field student ini ternyata kita melakukan instansiasi lagi ya. Nah, jadi di field student kita ternyata melakukan instansiasi. Karena melakukan instansiasi, kita tahu JDK akan mencari konstruktor tanpa parameter dari kelas student. Nah, kira-kira gini. Jadi, JDK akan mencari konstruktor tanpa parameter dari kelas student. Oke, sehingga yang dijalankan itu adalah ini dulu ya. Jadi, JDK akan sampai ke konstruktor student yang tanpa parameter, tapi sama. Sebelum si JDK menjalankan ini, ya, jadi sebenarnya JDK akan melakukan inisialisasi field dari kelas student. Ya, jadi sebelum menjalankan ini, sebelum menjalankan konstruktor, JDK akan terlebih dahulu melakukan inisialisasi field yang ada di kelas student. Oke, nah jadi di sini sebenarnya kita lihat proses pertama yang dilakukan oleh JDK ternyata bukan melakukan print ya, atau menampilkan tulisan, tapi malah justru dia melakukan inisialisasi dari field-fieldnya. Sehingga itu artinya terbentuk objek. Ya, jadi terbentuk objek. Nah, karena itu kita gambarkan dulu objeknya. Oke, ini kita pindahin dulu. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Jadi pada waktu student exam dijalankan dan kemudian dia memanggil konstruktor student exam tanpa parameter, sebelum ini dijalankan, maka JDK akan melakukan inisialisasi field-field dari kelas student exam. Sehingga terbentuk objek student exam yang terdiri dari field 1 student dan yang kedua itu adalah courses. Ya, kita belum bicara isinya dulu ya. Kita belum bicara bahwa pada waktu kelas student exam dibuat, di-create dengan new, dan sebelum konstruktornya dijalankan, itu JDK fokus melakukan inisialisasi field dari student exam. Fieldnya ada dua, yaitu student dan courses. Nah, kita gambarkan. Kita belum bahas isi dari field tersebut, tapi yang kita tahu adalah, oh, ada dua field dalam kelas student exam, yaitu student dan courses. Nah, baru kita mulai nih. Nah, ternyata pada waktu melakukan inisialisasi field student, itu kita melakukan instansiasi dari kelas student. Sehingga yang terjadi adalah JDK akan menjalankan konstruktor dari kelas student yang tanpa parameter. Tapi sekali lagi, sebelum ini dijalankan, JDK akan melakukan inisialisasi, ya, jadi inisialisasi field dari kelas student, yaitu name. Nah, jadi student sendiri ini adalah objek. Jadi objek itu kita gambarkan dengan ini ya, buka kurawal dengan tutup kurawal. Nah, itu ada namanya name.
Jadi kelas student itu memiliki field namanya name. Nah, kita tahu di sini kita lihat inisialisasinya itu kita belum memberikan nilai apapun. Dan kita tahu satu field jika tidak diberikan nilai apapun, maka nilai defaultnya kalau dia itu kelas nilainya 0. Tapi kalau primitif itu bisa 0 atau bisa karakter ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, karena ini tipe datanya string adalah kelas, maka field name itu nilai defaultnya adalah 0. Nah, jadi sebelum konstruktor student dijalankan, ternyata JDK lebih dahulu melakukan inisialisasi field dari kelas student dengan nama name dan nilainya 0. Oke? Nah, setelah itu baru dia jalankan, karena ini cuma satu field ya. Jadi setelah melakukan inisialisasi field name, maka JDK akan menjalankan ini, isi dari konstruktor student yang isinya sesimpel menampilkan tulisan ke konsol ya. Oke, mana nih? Oh. Nah, barulah muncul ini. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, setelah maksudnya setelah konstruktor student ini dijalankan, ya sudah selesai, maka dia akan kembali ke baris pemanggilnya. Nah, ini kenapa kita perlu gambarkan flow-nya biar jelas ya. Setelah student konstruktornya dijalankan, maka akan kembali pemanggilnya. Siapa tuh pemanggilnya? Itu baris ini. Nah, setelah baris ini selesai, jadi selain menampilkan tulisan student constructor info, juga membuat satu objek student yang dimana fieldnya itu 0. Setelah baris ini selesai dijalankan, akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu inisialisasi field courses. Nah, kita tahu kalau di satu kelas fieldnya tidak diberi satu nilai, maka kalau tipe datanya adalah kelas, itu maka nilai field tersebut adalah 0. Nah, kita tahu field courses itu tipe datanya adalah kelas ya, kelas array bahkan. Nah, sehingga jika tidak diberikan satu nilai inisialisasi, maka field courses nilainya adalah 0. Nah, sehingga courses oke. Nah, jadi pada saat inisialisasi instansiasi kelas student exam, terlebih dahulu JDK akan melakukan inisialisasi field-fieldnya. Nah, seperti ini. Dan barulah dia akan menjalankan ini. Setelah selesai inisialisasi, barulah akan menjalankan isi dari konstruktor. Ya, dimana isi konstruktornya sederhana menampilkan tulisan ke layar. Nah, coba sini. Oke, sudah menampilkan tulisan ke layar. Berarti eksekusi konstruktornya selesai, dia akan kembali ke pemanggilnya. Ini perlunya flow. Pemanggilnya adalah ini, baris ini. Oke ya, baris ini. Nah, sehingga setelah baris ini selesai, itu ada 3 hal yang terjadi ya. Terbentuk objek, seperti ini. Objek dari kelas student exam, di mana kita tahu kelas student exam memiliki 2 field, yaitu student, yang notabene itu adalah kelas, dan kelasnya itu memiliki field name. Sedangkan yang kedua, itu student exam memiliki field courses yang merupakan array, dan nilainya pun 0. Nah, setelah itu muncullah tulisan ini. Student constructor info, student exam constructor info. Seperti yang kita jelaskan, kita bandingkan, benar nggak? Student constructor info, student exam constructor info. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita udah lihat penjelasannya. Kenapa muncul student constructor dulu, baru student exam, padahal yang kita panggil atau kita jalankan itu adalah student exam constructor ya.
Nah, seperti tadi penjelasannya.